Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pembahasan tentang metode transportasi pada mata kuliah Teknik Riset Operasional pada bagian metode MODI. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode batu loncatan karena berprofesi segi 40 yang dapat menghemat biaya yang dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil yang optimal dengan lebih cepat. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam metode MODI ini. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu mengisi tabel pertama. Jika sudah ada soal maka sudah terisi. Langkah kedua menentukan nilai baris dan kolom di dalam soal yang sudah diberikan. Nilai baris dan kolom ditentukan berdasarkan persamaan baris dan kolom. Baris pertama selalu diberi nilai 0, sementara nilai baris dan nilai kolom yang lain ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Maka nilai kolom yang dihubungkan dengan segi 4 batu dapat dicari dengan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. R sama dengan baris dan K sama dengan kolom. C adalah satuan dari baris dan kolom. Hasil dari baris dan kolom adalah C. Langkah selanjutnya itu yang ketiga, menghitung perbaikan indeks. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 40, mencarinya dengan rumus CIJ dikurang RI dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan. Langkah yang keempat yaitu memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi atau diisi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dengan angka besar. Yang kelima yaitu memperbaiki alokasi. Berilah tanda positif pada segi 4 yang terpilih. Pilih salah satu segi 4 terdekat yang isi dan sebaris. Satu segi 4 yang isi terdekat dan sekolom. Berilah tanda negatif pada dua segi 4 ini, atau biasa kita sebut dengan positif negatif. Dan langkah yang terakhir adalah mengulangi langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebanyak 2 kali, yaitu dengan mencari nilai baris dengan menggunakan sel isi. Lalu ketika sudah mendapatkan nilai barisnya, kita konversikan ke sel kosong untuk mencari nilai kosongnya, sel kosongnya. Ulangi langkah-langkah tersebut jika masih terdapat nilai negatif pada sel kosongnya. Baiklah, langsung saja kita di sini masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah tertera soalnya, sudah saya tuliskan dengan kapasitas 3240. Di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode MODI. Langkah pertamanya yaitu kita mencari nilai baris dan kolom menggunakan sel yang berisi pada soal tersebut. Di berikut ini terdapat beberapa sel isi yang sudah saya tuliskan dan sudah saya jawabkan. Terdapat 8 sel isi yang sudah dijawab tuliskan, yaitu kolom 12, 14, 34, 31, 44, 45, 43 dan 25. Dan masing-masing sudah saya berikan nilainya. K2 sama dengan 2, kolom 4 sama dengan 12, baris 3 sama dengan 0,
kolom 1 sama dengan 2, baris 4 sama dengan 6, kolom 5 sama dengan 18, kolom 3 sama dengan 4, baris 2 sama dengan minus 16. Untuk keterangannya sudah seperti yang dijelaskan pada penjelasan awal. C itu berarti hasil dari sel isinya, B adalah baris, K adalah sama dengan kolom. Langkah selanjutnya itu jika sudah mengetahui nilai baris dan kolomnya, langsung saja kita konversikan ke sel isi kosong. Terdapat beberapa sel isi kosong seperti ini. Yang pertama, kolom 11 dikurang baris 1 tambah kolom 1 sama dengan 30, kurang 0 tambah 2 sama dengan 28. Kolom 13 dikurang baris 1 tambah kolom 3 sama dengan 18, kurang 0 tambah 4 sama dengan 14. Begitupun sampai seterusnya sudah saya tuliskan. Dan berikut sama dengan itu ada hasilnya di samping. Jika di sel isi kosong ini masih terdapat nilai yang bernilai negatif, maka penugasan kerjaan ini belum selesai. Jadi kita harus mengerjakannya, mengulangnya lagi kembali sehingga hasil pada sel isi kosong ini tidak memiliki nilai bernilai negatif. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan metode batu loncatan untuk mengulang kembali seperti pada gambar ini. Sudah saya buatkan batu loncatannya, yaitu positif negatif. Dalam pembuatan batu loncatan ini dilihat di mana nilai minus itu terdapat, dan nilai minus itu terdapat pada kolom 3 baris 5. Makanya saya buat seperti ini. Lalu kita cari nilai yang terkecil dari ketiga nilai tersebut. Maka kita jumlahkan dan kurangkan sesuai dengan format positif negatif yang sudah berlaku dan sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, langsung saja kita tambah dan kurangkan, dan ini dia hasilnya dari yang tadi yang bertinta merah. Inilah hasil dari tabel pertama tadi, dan inilah tabel kedua. Lalu kita kerjakan kembali, kita ulang lagi mencari sel isi dengan menggunakan sel isi dan mengkonversikannya ke sel kosong. Langsung saja kita cari sel isinya untuk menentukan jumlah berapa nilai baris dan kolomnya. Sesuai dengan langkah yang pertama, kita ikuti juga seperti itu. Di awal baris 1 tuh kita anggap sama dengan 0, lalu kita selesaikan seperti ini. Kembali lagi jika sudah mendapatkan nilai baris dan kolomnya, lalu kita konversikan ke sel kosong untuk mencari nilai OC. Dan di sini sudah saya tuliskan kembali dari awal hingga akhir. Dan jika kita lihat dari gambar tersebut, sudah tidak terdapat nilai negatifnya, maka kasus tersebut sudah terselesaikan. Lalu jika sudah selesai, langsung saja kita mencari nilai Z-nya atau nilai max semuanya. Nilai Z-nya di sini sudah saya buatkan. Nilai Z-nya sama dengan 25.020.